Di media pembelajaran kali ini kita akan mencoba mempelajari mengenai looping atau perulangan yang akan kita tuliskan di Android. Ya, kita menggunakan Android Studio nanti, di mana perulangan ini ada dua jenis ya, counter loop sama uncounted loop. Counter loop sendiri perulangan yang jumlahnya pengulangnya sudah ditentukan ya, atau nilai perulangannya sudah kita ketahui. Sedangkan uncounted loop itu perulangan yang jumlah pengulangannya belum ditentukan atau nilai belum diketahui. Nah, contoh yang counter loop ini adalah menggunakan for ya. Nanti ada tiga jenis ya perulangan, yaitu for, while, sama do while. Nah, bagian for ini adalah yang bisa dihitung ya, atau counter loop, di mana di sini perulangan ini adalah dengan awalin dengan inisialisasi suatu variabel, di mana kemudian dicek di kondisinya apakah dia terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi, maka dia akan mencetak atau melakukan proses di bagian pernyataan yang akan dimunculkan. Kemudian ada proses update. Update itu adalah proses di mana perulangan itu nanti akan ada semacam ini ya, penaikan atau penurunan dari nilai variabel ya. Jadi penaikan dan penurunan ini seperti kayak kita menambahkan nilainya menjadi satu ya, atau mengurangi satu dari nilai kondisi. Nah, kondisi jika masih terpenuhi, maka dia akan dilanjutkan dengan statement atau pernyataan yang akan dilakukan. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan false, kemudian akan keluar dan hanya berhenti. Nah, ini ada terjadi di bagian for, di mana for itu kita akan bisa gunakan dengan yang seperti yang tadi saya jelaskan, adalah perhitungan sudah diketahui nilai akhirnya. Kemudian kita ada dua perulangan lagi yang ada kemiripan di sini, yaitu while sama do while. Di mana ini adalah uncounted loop, di mana perulangan ini belum kita ketahui jumlah yang ditentukan, nilai yang belum ditentukan. Jadi ada dua jenis, yaitu while sama do while. Nah, di mana di bagian while ini adalah semacam langsung ini ya, proses langsung diketahui kondisinya apa yang terjadi. Jika dia terpenuhi, maka akan dilakukan prosesnya. Jika tidak, dia akan baru langsung keluar. Nah, ini di bagian while ya. Sedangkan di bagian do while, dia akan diproses dulu pernyataannya atau komennya. Kemudian dia baru melihat apakah di dalam perulangan itu masih terpenuhi atau tidak. Jadi kebalikan dari yang dari while. Nah, kalau di while pertama langsung dicek dulu kondisinya terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi langsung dijalankan, kalau tidak dia akan keluar. Sementara di bagian do while di sini langsung dicetak dulu prosesnya, baru nanti akan menemukan suatu kondisi apakah dia terpenuhi atau tidak. Nah, jika terpenuhi maka dilanjutkan, kalau tidak langsung dia berhenti. Oke, untuk menyingkat waktu, kita akan mencoba di bagian Android-nya sendiri. Kita menggunakan yang MT Activity biasa ya. Kita bikin di sini nanti meski application perulangan. Nah, oke, nah kita langsung jalankan prosesnya. Oke, sambil menunggu prosesnya. Jadi kita nanti akan mencoba dari desain, kemudian dari desain itu nanti kita akan ada 3 tombol yang kita gunakan, yaitu tombol for, kemudian ada while sama do while, di mana nanti masing-masing punya peran yang di mana menjalankan prosesnya itu melalui penggunaan perulangan itu ya. Nah, untuk itu kita akan bisa langsung masuk ke bagian proses XML-nya dulu. Kita nanti akan mencoba merancang rancangan dari tampilan, ya, di mana tampilan itu nanti terkait dengan untuk desain perulangan dan tentunya nanti terkait dengan yang ini ya, for sama dual. Untuk itu kita masuk ke bagian kodenya aja langsung. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan ini ya, yang linear layout. Kita ganti dengan linear layout. Nah, kemudian nanti kita coba hapus yang kira-kira tidak perlu. Kemudian kita
jatuhkan orientasinya itu adalah vertikal. Jadi nanti turun ke secara vertikal ininya dari tombol sama hasil. Jadi di sini adalah orientasinya adalah menggunakan vertikal. Oke, nah kalau sudah ini tetap kita gunakan nanti. Ini adalah nanti kita ganti dengan hasil. Jadi nanti untuk menyimpan hasilnya di sini. Kemudian di bagian di sini kita kasih nama ID-nya berdasarkan ID hasil. Nah, kemudian nanti kita tetapkan di sini, kita sambil melihat desainnya. Jadi biar kita lihat di situ nih posisinya ya. Kita atur nanti ini ada di bawah, jadi penempatannya. Sebelum masuk ke bawah mungkin kita desain dulu di bagian button yang kita gunakan. Di sini ada button, kemudian di sini kita menggunakan match parent, ya. Kemudian yang berikutnya tingginya kita menggunakan web, jadi kelihatan full ya. Nah, kemudian jangan lupa ID-nya kita kasih nama di sini adalah yang for ya. Nanti ID ini adalah button for, misalnya gitu. Kemudian di bagian ini kita tutup dulu misalnya. Nah, kemudian kita atur dari marginnya. Ya, marginnya kita margin star kita atur misalnya 50 dp. Kemudian margin n, ya, margin n itu bagian terakhir itu kita juga samain juga 50 dp. Sementara yang dari bagian atas ke biar tidak terlalu mepet sama atas kita menggunakan margin top. Nah, misalnya 50 juga sama biar kita turun ke bawah ya. Kemudian kita tambahkan di situ adalah kalimatnya yaitu menggunakan teks ya. Teksnya nanti kita tuliskan di sini adalah for. Kemudian biar kelihatan lebih besar kita tambahkan size-nya yaitu nanti kita menggunakan sekitar 20 dp. Oke, itu yang tahap pertama ya menggunakan button yang ini. Nah, kita tinggal kalau sudah kita buat satu, kita tinggal copy aja. Kita paste di bawah, ganti dengan di sini B button wow. Kemudian copy lagi sekali lagi. Ya. Kita paste lagi di sini adalah yang do well. Ya, do well. Oke. Nah, kalau sudah ini terlalu jangkauannya terlalu panjang, kita kurangin aja yang dari topnya ini mungkin misalnya cuma 10 aja. Ya, kemudian di sini juga samain aja dari top ini adalah 10 saja. Kemudian diganti dengan masing-masing perannya adalah perulangan duel, kemudian yang satunya lagi yang penggunaan count. Oke, nah ini cukup ini aja yang ada di button. Ya, ada 3 ya, for, while, dan duel. Sementara yang di bagian teks yang ada di berikutnya ini kita akan coba untuk berubah di sini adalah hasil ya, hasil biar dia full juga kita di sini jadikan yang lebarnya adalah match parent, kemudian posisinya di tengah menggunakan align, text align-nya adalah center. Masalah ukuran kita bisa atur juga kalau kita inginkan, kita menggunakan size-nya misalnya sekitar berapa? 20 ya dp. Oke. Jaraknya sama yang di atas mau agak di ini longgarkan, misalnya kita menggunakan top ya, kita menggunakan margin top ya, margin top kita atur di situ misalnya sekitar 20 dp. Oke, tidak terlalu merapat. Nah, sekarang kan kita sudah lihat hasilnya ya, ini rancangan desain sementara. Kalau nanti ini ditampilkan lebih menarik lagi, silahkan didesain lebih lanjut. Untuk itu kita akan masuk ke dalam bagian programnya. Kita masuk ke bagian Java. Ya, yang perlu diingat tadi masing-masing ID-nya ada before, ada be while, sama be do while. Mungkin kita harus tahu di sini ya nanti. Oke, kita masuk ke bagian ini, bagian kode program Java-nya, di mana kita akan menentukan button dulu pertama. Bentar, di bawah ya. Buttonnya kita tentukan langsung 3 yang kita gunakan. Misalnya di sini kita bikin variabelnya adalah button for, kemudian penamaan button lagi, well,
Kemudian satu lagi yaitu button dual ya. Misalnya kita menggunakan dual. Nah, sesuai dengan penamaannya di situ. Kemudian satu lagi yaitu berkaitan dengan text view, text view ya. Text view. Nah, di sini kita kasih nama di sini misalnya TV hasil. Ini tulisannya ya, mungkin dibedakan sama yang ada di bagian XML. Kalau sudah di sini, kita tambahkan di sini adalah penggunaan dari fungsi yang ada di dalam komponen yang ada di atas. Misalnya mulai dari text view, kita temukan di hasil, kemudian misalnya sama dengan di sini ada find find by ID. Di sini adalah kemudian ID berdasarkan dari XML-nya, penamanya apa yang berkaitan dengan hasil. Nah, ini kan hasil kan di sini. Hasil di koma. Kemudian berikutnya adalah button for ya, button for kita masukkan di sini sama dengan find BID, kemudian R, kemudian ID berdasarkan dari nama yang ada di ID-nya XML. Ya, kita gunakan for, kemudian button kemudian sama dengan find view by ID, R, ID, titik sesuai dengan kita cari di sini button XML-nya, dan lanjut lagi button dual sama dengan find view by ID, kemudian R titik ID, namanya apa nih di sini, ID 2. Oke, berikutnya. Oke, nah kalau sudah, baru kita akan jabarkan penggunaan dari masing-masing tombol sesuai dengan fungsinya. Di sini adalah mulai button for, ya, di mana button for itu nanti kita akan coba untuk menambahkan fungsi, di mana fungsi itu nanti pada saat kita klik akan masuk ke bagian proses perulangan di bagian for. Nah, sekarang kita tambahkan di sini button for, kemudian di sini titik ya, kemudian masuk ke set on click designer, kemudian di sini new view, nah, itu ada, langsung kita klik enter aja, nanti otomatis terbentuk untuk mengeklik nanti fungsinya di sini ya. Nah, di bagian sini nanti baru kita masukkan rumusnya ya, masukkan rumusnya. Nah, rumusnya di sini kita tulis for, misalnya in, kita bikin variabel baru misalnya x sama dengan, misalnya untuk yang for kita mulainya dari nilai 1 ya, di koma di sini nilai akhirnya di situ misalnya x lebih kecil sama dengan 10, berarti nanti nilainya yang keluar adalah 1 sampai nilai 10. Kemudian di sini tambahkan nilai peningkatannya yaitu x plus plus. Oke, baru di sini akan kita masukkan dari perintah yang akan diulang, yaitu ada letaknya nanti ada di bagian apa, TV hasil ya. Berarti kita tulis dulu TV hasil. Oke, kemudian di sini ada set text. Di mana set text ini nanti akan menampilkan TV hasil juga sama. Kemudian ada get, kita ngambil teksnya ya. Di mana teks itu nanti kaitannya dengan apa yang akan dicetak nanti hasilnya. Di situ menggunakan perintah ada toString. Nah, nilai variabelnya apa? Nilai variabelnya nilainya adalah x ya. Kemudian biar ganti baris, biar nanti urutannya secara vertikal ya, secara vertikal berarti kita tambahkan apa? Ganti menggunakan backslash n. Jadi dia mengganti baris setiap angka yang sudah dicetak ya. Jadi berdasarkan nilai yang akan kita masukkan. Nah, ini udah jadi di bagian for. Kemudian nanti yang ada di berikutnya adalah yang bagian button while sama button do while. Nanti kita akan coba setelah kita coba yang proses yang pertama dulu ini. Kita mungkin sementara kita jalankan dulu. Pastikan nanti dalam kemudian proses itu jalan atau tidak setelah kita coba hasilnya ya. Kita tunggu prosesnya untuk menampilkan button yang for. Oke, ini sudah tampil, kemudian kita tes
Ya, maunya di sini. Nah, oh ya, cuma di sini hasil keluar ya. Tapi mulai satu ya di sini kalau kita lihat mulai satu hasilnya nanti kita pengen hapus berarti nanti ada semacam proses untuk menghapus dari teks yang ada di dalam situ. Jadi nanti kita menambahkan misalnya TV hasil, kemudian ada set teks kita kosongin ya. Oke, nah sekarang kita akan coba nanti yang well sama dual. Kita stop dulu. Oke, kita masuk ke proses di bagian ini ya. Jadi tadi kita menambahkan untuk mengosongkan tulisan hasilnya biar jangan sampai muncul, kita tambahkan di sini TP hasil. Kemudian di sini ada set, kemudian teks, tambahkan di sini kutipnya 2 kali. Nah, artinya mengosongkan. Kalau sudah, kita akan mencoba button yang well. Di sini kita masuk ke penggunaan button well, kemudian titik, nah, kemudian di situ set on click listener, kemudian new view lagi, kemudian kita enter. Nah, ini terbentuk ya. Nah, sekarang kita prinsipnya kalau for tadi kan otomatis sudah ketahuan nilainya yang langsung kita masukkan di dalamnya. Nah, kita misalnya ingin membuat perulangan while di sini, ketentuan dari sintaks penulisannya adalah nilai awal ada di luar. Nah, nilai awal di luar berarti di sini kita tambahkan apa? Misalnya saya menggunakan in, misalnya saya ganti dengan variabel yang lain, misalnya y. Misalnya nilai awalnya saya atur khusus di bagian while itu nilai awalnya adalah 5. Kemudian di sini ada while. Di dalam while ini nanti ada semacam kondisinya tahapannya sampai nilainya berapa. Misalnya di sini y lebih kecil sama dengan misalnya 15. Ya. Kemudian di sini ada bloknya, kurung prabuka, kurung tutup, di mana di dalamnya ini ada penulisannya nggak jauh beda sama yang di atas ya. Ada T hasil set, nah itu. Kalau nggak kita copy aja. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, hasilnya sama. Di sini dengan X, tapi melainkan Y variabelnya. Cukup ini aja ya prosesnya untuk yang button while. Kemudian kita akan coba langsung di bagian berikutnya adalah yang button do while. Kemudian di sini bikin biasa set, klik, keluar ini. Nah, oke, kemudian new view, klik list. Nah, di sini nggak jauh beda sama yang while, di mana while itu nilai awal juga sama ya di bagian button do while itu nilai awal di luar. Ya. Oh ya, sorry ini di bagian ini masih ada tambahan nilai peningkatan ya. Nilai peningkatannya jangan sampai lupa. Y plus plus ya. Ini juga sama karena kalau di for itu ada di X-nya di dalam ya, for di sini X plus plusnya. Kalau di sini ada di dalam perulangan. Nah, ini juga sama ya, di bagian 2 juga nilai awal di luar. Misalnya kita bikin nilai awalnya adalah misalnya pada Z sama dengan saya tulis di sini 10 misalnya nilai awalnya. Jangan lupa di sini ada tipe datanya. Kemudian menggunakan do. Kemudian di sini while-nya di bawah ya. Nanti ada di sini ada while, kemudian dari di sini ada proses di mana untuk melihat hasil akhirnya tuh berapa. Nilainya adalah misalnya kita menggunakan Z lebih kecil sama dengan misalnya 20 ya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma di sini. Oke, nah sekarang kita bicara di bagian tengahnya. Ini nggak jauh beda dengan menampilkan yang ada di atas. Ya, kita copy aja. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini, tinggal rubah nilai variabelnya menjadi Z. Ya. Kemudian nilai peningkatannya kita menggunakan Z plus plus, ganti koma. Ya, ini yang kita sudah coba. Nanti kita akan demokan hasilnya apakah sudah berhasil atau belum berkaitan dengan nilai yang ada di sini. Ya. Oke, nah, oh iya jangan lupa di sini juga harus ditambahkan ya, ada namanya T hasil set text ini untuk agar jangan sampai nilai yang sebelumnya itu dimunculkan kembali. Jadi kita kosongkan. Nah, untuk cara kosongkan di sini tinggal tambahkan dengan T hasil set text ini. Begitu juga dengan yang ada di bagian do while. Ini kita juga masukkan di sini juga. Jadi mengantisipasi jangan sampai yang sebelumnya sudah ditulis kembali di situ. Jadi tulisannya nanti makin panjang ke bawah.
Nah, ini sudah kita masukkan semua. Sekarang kita akan demokan hasilnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita tampilkan nanti. Oke ya, ini sudah tampil. Kita coba dulu dari for, kita klik. Nah, ini udah keluar ya. Tulisan hasil tidak akan dimunculkan karena sudah dikosongkan tadi. Kemudian kita coba yang well. Nah, di well ini mulai dari 15 tadi. Yaitu 2. Nah, 2 juga kita nilai 10 sampai 20, nilai awalnya 10 sampai nilai akhir ada 20. Nah, cukup mudah ya dari hasil yang kita lihat ini. Jadi proses yang tadi kita coba, perulangan ada 3 ini, kita sudah dapat difungsikan kembali di sini. Nah, untuk itu silahkan dicoba, dikembangkan dari materi yang sudah saya berikan. Semoga apa yang sudah saya berikan dapat membantu dan dapat dipelajari lebih lanjut serta dikembangkan lebih lanjut ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar.